Top FM. More music variety. Top. Dan kali ini kita masih di talk show yang sama ya, yaitu Women Empowerment dalam rangka memperingati Hari Kartini. Dan kita masih bersama Kak Isna ini dari Kupu-Kupu Perempuan. Barangkali mau menyapa dulu teman-teman Kupu-Kupu Perempuan, barangkali ada yang lagi mendengarkan gitu. Mau say hi dulu? Oke. Melihatmu tersenyum bahagiakanku. Oke, kali ini Kak Isna ini sudah siap ya? Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, agak dekat lagi suaranya? Iya. Iya, oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ini lebih serius ya. Lebih sepaneng. Lebih sepaneng gitu. Kita akan membahas mengenai keterkaitan nih, kan katanya tadi sebelum Sabet masuk itu kita habis cerita ya, kan katanya misalkan perempuan tuh dikatakan nggak penting ya, Bet. Nah, terus kita kan jumlah penduduknya itu lebih banyak perempuan. Betul. Sekarang coba kamu pikirin, Bet, kalau misalkan di pasar nggak ada perempuan, apakah ekonomi akan berjalan begitu? Iya, betul. Iya. Begitu katanya ya. Sekarang kita mau nanya dulu nih, sebenarnya kalau menurut Kak Isna ini ya, apa sih kaitannya antara pengembangan masyarakat dan juga kesetaraan gender? Emang ada pengaruhnya kesetaraan gender terhadap pengembangan masyarakat? Silakan. Oke. Iya, ini pertanyaan menarik. Sangat-sangat ada ya, ada kaitannya. Karena dulu coba kita bayangin perkembangan bisnis sekarang gitu. Kita berarti saya mengambil ini di sudut pandang ekonomi ya berarti. Iya. Nanti ekonomi pun akan merembet ke politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi kita itu perempuan ini bukan perempuan. Kenapa? Tadi pertanyaannya gimana ya? Apakah ada terkait pengembangan masyarakat dan juga kesetaraan gender? Oh iya, gini. Jadi tadi benar dibilang bahwa perempuan ini sudah banyak gitu, maksudnya populasinya juga banyak. Dan kalau perempuan itu tidak terlibat dalam ekonomi, dia itu hanya diem gitu, tidak boleh lah, intinya tidak dilarang. Misalkan di kasur terus ya, atau di dapur terus ya. Di dapur, di kasur, di sumur gitu. Betul. Kerjanya kayak gitu terus. Maka kita tidak akan mengalami perkembangan gitu, tidak ada yang mengalami kemajuan. Sekarang gini, dasar biasanya nih perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kan memproduksi sesuatu kan atas dasar permintaan, ya nggak sih? Iya. Atas dasar permintaan, atas dasar bagaimana masyarakat itu mengonsumsi produknya. Iya. Nah, setengah dari masyarakat kita kan juga perempuan. Nah, perempuan juga ada yang konsumsi, ada yang konsumen, ada yang produsen bahkan ya, ada yang membuat. Banyak lah perempuan-perempuan yang mungkin dia bekerja, butuh ini dan lain sebagainya. Coba bayangin kalau perempuan itu tidak ada dalam suatu proses itu gitu, proses bisnis itu. Mungkin bisnis kita ya stagnan aja, cuma itu aja, bahkan mungkin merosot gitu. Karena gini, saya pernah dengar ada tulisan, coba aja perempuan itu disuruh di rumah terus, pasti ekonomi itu akan merosot, pasar-pasar akan sepi, toko-toko swalayan, toko-toko baju dan lain sebagainya itu tidak akan buka lagi. Dan itu menjadi kerugian bagi negara dan kerugian-kerugian yang lainnya, karena di situ nanti politik bermain, politik juga jadi bukan politik ancur ya, tapi kayak politik itu bakal memikirkan bagaimana kemudian membuat pola agar ekonomi itu bisa bangkit gitu kan. Kan ada ekonomi, ada politiknya juga. Nah, hal ini pasti berkaitan dengan pengembangan di masyarakatnya itu sendiri. Itu sih. Jadi yang paling paling serius itu di bidang ekonominya gitu. Iya. Karena itu adalah ibaratnya pijakan ataupun pondasi ya dari sebuah negara. Iya sih, benar banget ya, kita nggak pernah sekarang kayak misalkan di pasar itu juga kan kebanyakan cewek ya. Mereka ada yang berdagang, bahkan ada yang jadi kuli gitu ya. Itu gila, keren banget gak sih? Iya, makanya kita harus cobalah melihat bagaimana perempuan itu gitu loh. Jangan hanya dilihat perempuan dong, pinternya ini doang, pinternya dandan dan sebagainya. Sebenarnya coba lihat lebih luas lagi perempuan gitu. Iya.
betul banget. Oke, kita sudah ada yang masuk nih WhatsApp dari pertanyaan dari Onji di Karawaci. Jauh sekali ya. Insya Allah jauhnya. Halo Mbak Sabe dan Mbak Isna. Halo, mau tanya pendapat kalian apa nih tentang keadaan perempuan sekarang yang terkadang jadi musuh atau menyerang perempuan lain hanya karena beda pilih cara menjalani hidup. Salamnya buat teman-teman kupu keperempuan di Bumiayu dan semua perempuan yang sedang berjuang di medan perang masing-masing ya. Ayo menguat bersama. Oke, request lagunya Memang Kenapa Bila Aku Perempuan milik Guslau dan Kita Kutawa. Wow, keren sekali requestnya ya. Pas banget. Silakan dijawab dulu Kak Isna. Ya, saya menjawab sebisa mungkin ya Kak Unji. Iya. Jadi ini juga salah satu hal yang buat saya miris. Saya sendiri pribadi juga pernah mengalami hal semacam itu ya. Mengapa sih perempuan itu saling menjatuhkan, saling kayak intinya ada perempuan nih yang mungkin dia berbeda dalam memilih entah itu ekspresi beragama, entah itu prinsipnya. Kayak tadi pendidikan gitu. Juga ya, dan pernikahan. Milih misal di lingkungannya itu misal dia milih S2, tapi teman-temannya atau keluarganya barangkali itu malah langsung menghujat, misal kenapa sih harus ini dan lain sebagainya gitu, kenapa sih harus ini, nanti ini loh, atau mungkin yang lebih jahat lagi biasanya, kenapa sih perempuan itu kayak ibaratnya perempuan sukses nanti nggak dapet jodoh dan lain sebagainya gitu. Itu benar-benar sakit banget nggak sih? Atau biasanya kata-katanya nggak laku loh, ya nggak sih? Itu hal-hal yang nanti kamu sekolah tinggi-tinggi nggak laku loh. Itu tuh kayak menyakiti banget nggak sih? Ya walaupun memang beberapa orang nggak merasa tersakiti secara langsung, tapi dalam hati perempuan itu ya dia tetap perempuan ya nggak sih? Iya, betul banget. Dia bakal merasa sakit hati ketika apalagi yang ngomong perempuan juga gitu. Itu benar-benar jahat banget sih menurut aku. Bahkan sekarang alhamdulillahnya udah ada kayak pamflet gitu yang bikin lah bahwa kita tuh punya batasan buat ngomong gitu. Jangan sampai kita tuh kayak ngurusin pribadi orang lain, ngurusin hal-hal yang sensitif gitu ya, yang mungkin orang lain juga lagi berjuang juga sama gitu. Kayak mungkin mohon maaf kita nggak misal kenapa sih kamu nggak langsung dapat omongan aja misal, maksudnya nggak langsung hamil aja, ya kita kan nggak bisa sampai ke arah situ. Itu benar-benar nggak sopan gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu tuh sudah masuk ke ranah pribadi atau privat gitu. Itu menurut saya ya Mbak, itu nggak sopan lah, nggak sopan. Nggak etis banget untuk ditanyain terus gitu ya. Tugas kita apa nih? Yang kita bilang nggak sopan, tugas kita apa? Ya kita beri pemahaman kepada orang-orang yang bilang kayak gitu. Ya terutama ke keluarga kita sendiri sih. Biasanya kan sering tuh kalau lebaran nanti, saya sendiri sudah sering ditanya kapan nikah gitu. Saya tanya, padahal masih semester 6 ya ibaratnya ya. Gitu kan. Malah saya tuh pengennya S2 dulu, terus ini dulu gitu kan. Tapi ternyata udah ditanya nikah we. Padahal umur 20 tadi udah ditanya nikah. Ya Allah, masih umur segini we. Nah, hal-hal yang semacam ini tuh harus kita cerdaskan juga. Jadi jangan sampai kita itu kayak terkungkung sama stigma masyarakat yang perempuan itu harus ini, umur segini tuh harus gini, biar nanti punya anak nanti setahun kamu masih muda gitu dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu. Kita tuh punya hak, kayak perempuan itu nggak bisa istirahat sebentar apa, pengen berkarir dulu apa, jalan-jalan dulu gitu. Kenapa gitu kan? Hal-hal yang semacam ini tuh masyarakat harus paham bahwa mungkin di lingkungan kita sendiri lah, jangan keluar-luar lah, ke lingkungan kita sendiri. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu bahkan jahat dalam artian, kalau pertanyaan sih mending ya. Kalau udah jahat, misal jahatnya ngatain ini dan caci dan sebagainya, itu benar-benar masa sesama perempuan kayak gitu. Gimana perempuan kan punya perasaan yang sama. Iya, gitu. Benar banget. Aku pernah ngalamin itu. Jadi waktu itu saya tuh lagi kayak baru pulang kuliah gitu ya dari Purwokerto. Terus sampai sini tuh sore gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, ngapain sih sekolah capek-capek, kenapa nggak nikah aja, tuh anak gue udah punya anak satu gitu. Ya ampun, emang lu kira berjuang cuma melahirkan doang gitu ya kan? Iya betul itu bukan. Nah itu tugas kita tuh sebenarnya bukan mengalahkan laki-laki, bukan mengalahkan laki-laki. Kita tuh pengen stigma masyarakat itu bahwa perempuan itu bisa lah berkarir, sama lah, maksudnya sama tuh bukan sama, tapi punya kebebasan untuk memilih, juga berpikir,
berkarir, berkarya, berpendidikan gitu. Sama Iya. laki-laki juga kayak gitu kan. Gitu. Betul. Hal-hal yang semacam ini juga jangan sampai. Coba laki-laki pernah nggak ditanya kayak gitu kan? Dan ya hal-hal yang semacam ini nggak patut juga diomongan secara publik atau berdua doang, atau secara keluarga juga nggak pantas gitu. Iya, dan bahkan ini juga kayaknya penting banget ya untuk para calon suami ya, terutama ya, bahwa kayak misalkan kalian itu harus tahu tipikal istrinya seperti apa. Apakah orang yang suka bekerja atau orang yang suka mengurus rumah begitu ya. Barangkali nanti malah jadi unek-unek gitu ya ketika sudah harus menikah. Harus ada kesepakatan. Jadi dulu tuh aku tuh pernah lihat. Jadi sekarang tuh kalau mau nikah tuh harus ada perjanjian pranikah. Harus di atas materai gitu. Jadi kalau dia ada kekerasan seksual apa ya harus gimana gitu. Jadi harus ditandatangan dan kesepakatan oleh dua belah pihak, kalau perlu keluarga. Biar apa terjadi KDRT itu semakin kecil. Bukan berarti nggak percaya sama pasangan sendiri, tapi kita harus mewanti-wanti gitu ya. Jadi saya juga setuju tuh, nanti kalau aku nikah nih, aku pengen bikin perjanjian pranikah, misal nggak boleh kekerasan seksual, nggak boleh KDRT, nggak boleh pelecehan, nggak boleh selingkuh dan sebagainya. Hal itu juga harus disepakati juga. Kalau kamu nggak mau nyepakati, ya udah nggak usah nikah gitu. Itu yang buat aku, iya kenapa nggak kayak gitu. Sedangkan nikah itu kan lama gitu kan, nggak cuma 1-2 hari gitu. Kalau lama kan berarti ada bisa bosennya kan, bisa ininya, harus ditangani sedari kita sebelum melangkah gitu. Iya sih, menurutku gitu tau Mbak. Tapi ini menarik sekali ya pembicaraannya ya, karena ini jarang sekali dibahas dimanapun gitu ya. Selama ini orang mengenal hanya kayak misalkan mereka mengangkat isu gender juga paling terkait pengertian gender dan sebagainya ya, nggak yang inti seperti ini gitu ya. Urusan rumah gitu. Ini tuh pembicaraannya sebenarnya ringan ya, cuma kayak mungkin bakal relatable banget sama yang alami di rumah gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, seorang Isnaini Rabbani, what makes you a feminist? Kenapa kamu memilih untuk menjadi seorang feminis gitu? Kamu bisa jawab nggak? Kalau kamu nggak bisa jawab juga nggak apa-apa sih, aku nggak maksa. Sebenarnya saya tuh kenal feminis ya. Itu dulu waktu saya ikut kajian sama Ustadz ulama perempuan, itu namanya ini siapalah lupa, dari Cirebon yang nulis Mubadalah. Fahrudin Aziz itu? Yang nulis Mubadalah. Oh nggak tahu. Intinya saya kenalnya feminis itu dari situ. Jadi di situ tuh dia tuh menawarkan solusi. Kalau feminis itu terlalu kebarat-baratan gitu katanya kan. Saya tuh mempelajari juga feminis itu gimana dan lain sebagainya itu gimana, sampai pada tahap bahwa memang perempuan itu perlu perjuangan. Apapun sebutannya, saya feminis kayak bodo amat, yang penting saya memperjuangkan hak perempuan gitu. Kalaupun disebutnya feminis, ya udah berarti itu memang pengertiannya gitu kan. Tapi sekarang ada ya feminis muslim, feminis gitu kan. Betul. Sebenarnya saya sendiri tetap fokus pada hak-hak perempuan yang saya bisa jangkau gitu loh. Yang paling dekat dulu gitu ya. Hak-hak diri saya sendiri gitu. Mungkin saya harus begini, harus ya minimal merangkul teman-teman yang kecewa misal ya, abis mungkin sederhana gitu. Gak adil intinya ya, diperlakukan adil. Atau mungkin perempuan-perempuan yang lagi benar-benar sakit atau down gitu mentalnya, saya harus ada di samping mereka gitu, harusnya gitu. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa berdampak besar sih, mungkin gitu. Dan aku merinding banget denger dia ya. Karena saya sendiri sudah terlalu saya sudah sering jatuh. Saya nggak mau jatuh, maksudnya nggak mau jatuh sendirian, tapi saya pengen bangkit dan bikin bangkit orang lain juga. Iya benar. Terkadang tuh kenapa orang mau membela atau memperjuangkan seseorang itu karena dia tuh pernah ngerasain itu gitu, dan dia tahu rasanya tuh sakit banget gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang belain, nggak ada yang... Nanti kita bahas di belakang layar lah ya tentang jeritan hati seorang Isnaini. Dan untuk teman-teman ya, untuk yang mau bertanya, sahabat persilakan lewat WhatsApp ataupun Facebook seperti biasa. Tapi sebelumnya ini sahabat mau mengapresiasi dulu ya untuk Isnaini. Tadi kan Isnaini mengatakan bahwa aku nggak tahu apapun segala bentuk tindakan aku nggak tahu aku tergolong feminis apa enggak. Yang penting aku just do it, aku sekedar melakukan itu gitu. Ini sih yang kalau misalkan
Gus Dur itu pernah bilang katanya bikin jenang dulu baru bikin jenang gitu. Iya. Karena kebanyakan orang sekarang itu adalah I'm a feminist, Iya, tapi dia nggak nggak punya tahu pemikiran tindakannya yang apa dia seperti bawa apa apa gitu. gitu. Iya betul. Setuju. Perubahannya apa? Tapi beda dengan Isna. Isna sudah membuat jenang dulu, sudah mempunyai tindakan-tindakan baru. Isna baru bilang aku adalah seorang feminis gitu, ataupun terserahlah orang mau mengatakannya apa gitu. Iya. Jenang dan juga jenang ya. Setuju. Ini keren banget. Serius ini kalau misalkan Top Mania Top Mania ganti channel ini rugi banget ya. karena ini pembahasannya nggak tahu kita akan ketemu lagi kapan gitu ya. Kita akan berjumpa lagi kapan. Yang pasti sih Sabet akan sering banget ya kayak bertukar pikiran sama teman-teman kupu-kupu perempuan. Kayaknya Sabet tertarik banget, excited banget ya. Tapi sebelumnya mungkin kita bakal puterin dulu ya, karena tadi Puji Onji, sorry siapa tadi namanya, si Unji itu sudah dari Karawaci. Halo Karawaci, hujankah? Top FM. More music variety. Kembali lagi di 95.1 Radio Top FM, inspirasi kita semua. Dan kali ini Sahabat masih bersama Isnaini ya. Masih bersama Isnaini Ramadhani dalam rangka kita lagi menyambut Hari Kartini ya. Kita mengadakan talk show Women Empowerment ya. Jadi kita akan kembali mengulik mengenai perempuan-perempuan ya. Gimana Isna, masih sanggup? Siap. Oke, kali ini Sahabat akan membahas mengenai objektifikasi ya. Karena tadi sempat dikatakan sama Isna gitu, kenapa sih perempuan selalu dijadikan objektifikasi? Kenapa untuk hal-hal yang berbau kayak misalkan iklan sampo harus perempuan, iklan ini harus perempuan gitu. Apalagi di situ tuh lebih menonjolkan secara fisiknya gitu ya. Oke, mungkin aku mau nanya dulu ya ke Isna. Emangnya apa sih objektifikasi perempuan itu, kayak misalkan di media sosial gitu, atau mungkin lewat WhatsApp ataupun Instagram gitu ya? Itu apakah membawa pengaruh seburuk apa gitu untuk perempuan? Kita pahami dulu ya objektifikasi itu apa bagi perempuan. Jadi objektifikasi itu pada perempuan itu jadi apapun yang melekat pada perempuan itu kayak punya nilai lebih gitu. Misal kalau contoh nih, kalau pemeran iklannya perempuan itu akan bikin ratingnya naik gitu daripada pemeran laki-laki gitu. Nah, betul. Akhirnya perkembangan terus dan sebagainya, akhirnya media itu kayak menjual objeknya atau perempuannya gitu. Kenapa sih? Contoh nih, apapun yang melekat pada perempuan itu dia itu akan memiliki daya tarik yang luar biasa gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini disebut objektifikasi. Jadi ada keuntungan berlebih buat kayak eksploitasi lah, sama aja sih bahasanya. Eksploitasi, tapi eksploitasi tubuh gitu. Itu baru misal hal-hal yang melekat, contoh pakaiannya atau mungkin rambutnya atau apapun itulah yang melekat pada perempuan. Hal-hal ini disebut objektifikasi gitu. Kemudian untuk dampak sendiri ya dari objektifikasi perempuan ini, Isna pernah nggak diceritain sesama teman dari kupu-kupu perempuan atau apa gitu, atau dari manalah perihal dampak dari objektifikasi ini? Pernah nggak sih teman Isna atau bahkan Isna sendiri ini merasa dirugikan gitu atas objektifikasi tersebut? Pernah. Jadi suatu hari saya tuh lagi jadi relawan gitu kan, bencana gitu kan. Suatu hari karena saya mungkin sekarang nih ya, saya kan seringnya pakai baju yang agak besar gitu, tapi nggak besar-besar banget gitu. Sampai saya diobjektifikasi itu perempuan yang pakai baju besar gitu. Ini jadi melekat perempuan yang pakai baju besar. Hal ini tuh bikin saya nggak nyaman gitu. Nggak nyamannya gimana? Ya memang ini adalah prinsip saya gitu. Jadi ya kenapa harus mengurusi apa yang melekat pada saya gitu? Nggak usah ngurusin dapur orang gitu ya. Nah, sama ketika ada orang yang mungkin dia nggak pakai jilbab dan lain sebagainya, lalu di objektifikasi lah kalau di media sosial. Cewek tak berjilbab ini, misal biasanya di berita tuh adanya kayak gitu, dilecehkan. Misal kenapa harus bawa-bawa tak berjilbab gitu? Kenapa harus aja gini, perempuan itu dilecehkan? Udah selesai sampai situ. Kenapa harus ada perempuan tidak berjilbab, apa perempuan berjilbab itu dilecehkan, atau
perempuan cantik itu dilecehkan. Kenapa harus ada cantik gitu kan? Hal-hal yang semacam ini tuh namanya objektifikasi, jadi membuat orang-orang tuh kayak tertarik gitu. Jadi sering baca, jadi ratingnya naik. Nah itu yang disebut eksploitasi dalam industri keperempuan. Itu saya juga nggak setuju banget sih soal itu. Bisa dua macam ya, bisa menarik, bisa juga kayak malah menjadikan si perempuan itu korban gitu. Kadang aku juga pernah sih melihat berita gitu ya, yang headline atau judulnya itu lebih ke kayak misalkan cewek berrok mini, itu yang kayak gitu tuh, diperkosa di gang gelap kayak gitu. Jadi itu seakan-akan itu tuh nanti jadi bikin netizen tuh kayak lu sih pakai rok mini ini itu kayak gitu kan. Menjas di awal. Betul banget. Padahal ya teman-teman yang di luar sana ya, aku nggak tahu ya, sahabat lupa di negara mana itu ada yang namanya pameran baju orang-orang yang bekas itu, sorry ya, diperkosa gitu ya. Jadi tuh di sebuah negara itu ada pameran kayak museum ya kalau nggak salah ya Is ya. Betul. Jadi itu tuh kayak pameran pakaian-pakaian bekas orang yang pernah dilecehkan kayak gitu ya. Dan itu nggak cuma orang yang pakai rok mini atau pakai baju pendek aja, tapi banyak banget ya Is. Banyak banget yang berjilbab, bahkan kayak saya sendiri kalau pengalaman pribadi sering dilecehkan, pelecehan mungkin kayak catcalling gitu ya. Dari mulai dipaksa salaman gitu, kayak itu kan udah masuk pelecehan nggak sih, kayak dipaksa salaman padahal saya nggak mau tapi dikejar-kejar terus minta padahal salaman, dia udah tahu itu, kamu nggak suka itu gitu. Saya udah, maksudnya dalam artian saya sudah memberikan alasan yang logis gitu kan, tapi dia tetap kayak ngeledek gitu. Nah itu yang bikin aku gak nyaman, dan hari ini masih ada aja kejadian kayak gitu. Iya bener banget. Jadi jangan semuanya serba dikerucutkan menjadi baper ya, karena semua orang berhak banget untuk mendisiplinkan dirinya masing-masing. Kayak misalkan terserah aku lah ya, aku mau berjilbab mau enggak gitu, gue juga nggak ngurusin elu begitu ya. Saya juga selalu menghargai orang-orang. Saya kira gini, kalau teman-teman seumuran saya nih atau bahkan lebih tua, ketika dia melakukan sesuatu, ya saya akan memahaminya gini, apapun yang dia lakukan pasti dia punya resikonya dan dia udah tanggung jawab soal resiko itu gitu. Aku selalu mikirnya kayak gitu, nggak mau aku ceramah dan lain sebagainya. Iya, itu mah nggak perlu ya, urusan dapur sendiri-sendiri ya. Gitu. Oke, nih kalau aku nanya sama Isna ya, punya nggak sih tips supaya wanita di luar sana ini pada percaya diri untuk mengejar mimpinya gitu? Ya, buat teman-teman yang ada di luar sana yang merasa lagi down, hancur sehancur-hancurnya, nggak apa-apa, kita lewatin aja alur itu, kita lewatin aja siklus itu. Memang ada kalanya kita harus diem, ada kalanya harus menepi gitu ya. Ada kalanya kita harus merenung, menangis, nggak apa-apa, itu wajar dan itu masih manusiawi. Tapi ketika kita mau bangkit kembali, kita harus tanamkan lagi, kita harus punya tujuan lagi, apa yang kita bawa dari masa lalu kita yang buruk misal ke masa depan kita yang akan datang. Tetap kita nggak boleh kayak terlalu kayak percaya diri. Maksudnya percaya diri itu wajib, cuman kita nggak boleh terlalu over juga gitu ya. Jangan ekspektasi terlalu berlebih gitu tentang masa depan gitu. Jalanin aja yang ada gitu. Jadi hal-hal yang kecewa dulu ya kita udah pernah laluin, jadi kita harus berhati-hati aja gitu. Tipsnya sih kalau dari saya lebih mendekatkan diri ke sesuatu yang positif gitu. Bikin kita positif, bikin kita jadi berkembang lagi, meningkatkan skill. Hal-hal yang semacam itu bisa membuat kita jadi fokus ke arah masa depan daripada mengurusi hal-hal yang ya trauma dan lain sebagainya gitu. Iya, daripada bikin down ya. Iya, jangan sampai kita down, kita jadi perempuan yang ya mentalnya dan lain sebagainya gitu. Nanti malah memperburuk keadaan ya. Jadi buat teman di luar sana mungkin banyak-banyaklah melakukan hal positif ya, supaya terhindar dari hal negatif ya. Camkan itu ya, Elizabeth Golden Wise. Oke, kalau misalkan Isna ya dikasih kesempatan nih, misalkan bayangin aja kalau sekarang tuh orang satu dunia lagi mendengarkan Isna gitu, Isna ini. Bayangin aja dulu ya kan, barangkali beneran. Kalau misalkan Isna nih sebagai perempuan, ada nggak sih yang ingin Isna katakan gitu terkait hak Isna sebagai perempuan? Satu, saya pengen bahwa perempuan itu dia punya perasaan yang halus. Jadi ya memang tidak
harus dimanjakan, kita tidak butuh dimanjakan, Iya. tapi kita butuh rasa aman, teman-teman. Kita butuh rasa aman dalam bekerja, kita butuh rasa aman dalam berpendidikan, kita butuh rasa aman dalam berkarir, berkarya. Rasa aman itu harus ditimbulkan bersama oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya. Karena banyak kasus di mana orang bekerja tetap dilecehkan, tapi yang salah tetap perempuannya gitu. Karena Iya. misal nih, ya karena kamu pakai pakaiannya kayak gitu, misal hal-hal yang semacam ini, saya harap teman-teman atau masyarakat di luar sana yang mau mendengar ini jangan pernah menyalahkan suatu perempuan gitu. Ya. Kita harus saling bersinergi lah, menciptakan rasa aman itu sendiri. Kalau tidak mau tersakiti ya jangan menyakiti gitu kan. Nah, saya pesennya itu ya ayolah kita ciptakan ruang aman bagi perempuan. Ya siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, kita ciptakan rasa aman, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati. Jangan sampai pelecehan itu terjadi di pekerjaan, di pendidikan, di manapun lah. Iya. Bahkan di rumah sendiri pun bisa jadi ada yang namanya pelecehan. Makanya bahkan di rumah saya harapkan teman-teman membawa ruang aman bagi perempuan itu dari rumah, keluar rumah, bahkan di seluruh teman-teman singgahi gitu. Dimanapun berada Iya, ya. Itu saya sih pengen ruang aman aja bagi perempuan. Ya. Aman apapun gitu. Ya kali ini sahabat ngerasa keren banget ya ngomong ngomong sama Isna, ya ampun, ini benar-benar open minded banget ya. Dan sahabat juga turut bersedih ya kalau misalkan kemarin itu sempat di media sosial ada yang kayak bukan program astagfirullah, kayak semacam pelecehan seksual kemudian dinikahkan gitu dengan pelakunya. Itu harus tolong ya dipikirkan lagi. Ini bukan masalah tanggung jawab kalau misalkan si anak itu hamil atau apa, tapi kan hatinya begitu. Bagaimana sih kalau misalkan kamu membenci orang dan kamu harus tinggal serumah dengan orang itu, bayangkan. Traumanya Gitu seumur ya. hidup. Iya, ini benar-benar persoalan yang sangat penting sekali ya. Ini belum masalah stunting sampai ke anak, bagaimana mengasuh anak. Ini belum ya. Ini belum. Ibaratnya ini masih bimbingan pranikah banget. Oke, thank you banget Isna. Ada mau closing statement atau sudah cukup? Itu tadi udah close. Sudah ya, statement sekaligus closing statement. Oke. Jadi untuk Topmania yang dimanapun berada ya, woman empowerment ini bisa dimulai dari berhenti menyalahkan diri sendiri dan juga lingkungan, serta membuat alasan-alasan dan menciptakan keraguan yang hanya akan menghalangi dan membatasi diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita menghilangkan hambatan, kemudian terlebih hambatan dari diri sendiri ya, karena sering banget kan kita kayak mau ngelakuin sesuatu tapi dirinya sendiri tuh ragu gitu loh. Kemudian itu semua emang nggak mudah, dan Sabet sama Isna berharap kita semua nggak akan mengulangi apa ya, kayak keraguan-keraguan yang sama gitu. Intinya kita harus menguat bersama dan kita harus menciptakan rasa aman bersama gitu ya Is ya. Betul sekali. Oke, sebelumnya Sabet pamit undur diri dulu ya sama Isna karena waktunya ternyata sudah jam 3. Itu artinya kita sudah selesai. Iya. Padahal Nggak masih kerasa banyak banget ya yang harus kita bahas, nggak kerasa. Oke, thank you banget yang udah stay tune dari tadi ya. Berarti kita dari jam 1:30 sampai jam 3 ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Kalau misalkan ada buruknya ya udah tenggelamkan saja ya di alam pikiran bawah sadar. Oke, Sabit mau puterin dulu lagu perempuan paling cantik di negeri Indonesia. Tapi sebelumnya Isna mau pamit dulu. Bye-bye, pamit. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Sabet juga pamit undur diri ya. Terima kasih atas waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi ya. Top FM. More music variety.